kurang dahsyat. Sekali lagi saya mau tanya, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Yes, kayaknya lebih bisa keras lagi ya. Sekali lagi ya, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Terima kasih, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Bapa? Selain dengan rasa syukur kami. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami agungkan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mau persembahkan tubuh kami. Kami mau pakai hati kami ya Tuhan yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mengundang otoritas-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami, melawat setiap umat-Mu Bapa. Karena kami tidak mau bermain-main di hadapan-Mu Bapa. Sebab Kau Allah kami yang kudus, Allah kami yang layak kami puji dan sembah ya Bapa. Kami mau datang ke tempat ini ya Bapa, untuk mengucap syukur. Haleluya Yesus. Segala sakit penyakit yang ada boleh disembuhkan. Beban berat yang ada boleh Engkau ringankan ya Bapa. Yang terikat boleh Engkau bebaskan ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau angkat suatu pujian. Dengan apa akan Kau balas kasih? Katakan Kau harapanku. Yes. Hidup dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
kasih Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau katakan Kau Allah. Kau Allah yang setia. Amin, haleluya. Yes. Engkau Bapa kami yang mulia. Ini hati kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau harapan kami. Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih
bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu Bapa, ini hati kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya pada saat ini Engkau telah melepaskan kami dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh kami Bapa. Engkau telah membebaskan kami dari yang keterikatan Bapa. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami, untuk kami boleh layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih tetap berdiri, sanggup ya? Saya belum dengar. Masih sanggup berdiri? Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban berat. Kita mau tanggalkan apapun juga yang menghalangi kita untuk beribadah. Kita mau angkat satu pujian, terpujilah nama-Mu. Yes, haleluya. Kita mau bersorak-sorak. Amin, haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya, katakan terpuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya, katakan satu hati. Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu kekal. selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya Dan memerintah untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Kita mau satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada amin saudara? Amin. Kita bersemangat lagi ya memuji Tuhan. Haleluya. Yuk musik. Haleluya. Engkau baik Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Dia ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Yuk satu hati, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami nyatakan
Ajaiblah Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. yes, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Yes, kami mau bersorak. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes, terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, haleluya. Kita mau tetap bersorak. Bagi Bapak Ibu yang tidak sanggup untuk berdiri, saya persilahkan duduk. Tapi kita yang masih muda, yuk kita mau lebih bersemangat lagi. Karena dengan Tuhan kita akan melalui semuanya. Haleluya. Yes. Glory, haleluya. ragu-ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan siapa? Yes, dengan Tuhan kami akan berjalan. Haleluya. Sampai kemuliaan selamanya. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Pegang hidup Terima kasih Tuhan, Kau telah memegang hidup kami. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Engkau menuntun langkah kami. langkahku. Yes. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia. Allah kami yang menepati janji-janjinya. Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Katakan Engkau yang lebih mengerti cara untuk menopang hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan sepenuh hati. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Katakan Kau mengerti. Yes, Kau Allah kami yang mengerti. Haleluya. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya. Yes, kami percaya Engkau tak pernah gagal. Kau menjadikan kami pemenang. Haleluya. Yes, Kau Allah yang mengerti dan tak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Saya persilakan hamba-Nya menepati janji-janji-Mu. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya kepadamu ya Amin. Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Dan Engkau tidak pernah gagal untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau.
Bapa, saat ini kami ingin lebih mengenal Engkau, lebih memahami akan maksud-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tidak hidup di dalam khayalan, tetapi kami betul-betul ya Tuhan memahami akan firman Tuhan yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami bersekutu untuk menerima pengajaran-Mu, untuk merasakan kebersamaan dalam persekutuan persaudaraan di dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dan berikan iman kepada kami, berikan hati yang terbuka supaya kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi. Ini kali yang ketiga dalam tahun 2022. Terima kasih buat kesempatan yang indah diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara, puji Tuhan, hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan mencoba memberikan renungan pada hari ini. Kita sama-sama belajar ya mengenai diubah melalui persoalan, sama dengan diubah melalui masalah ya, karena masalah itu membawa penderitaan. Jadi saya berikan tema juga ya, arti yang tidak menyimpang, yaitu diubah melalui penderitaan. Karena persoalan dan masalah itu membawa kita menderita ya, membawa penderitaan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa kehidupan kita ini sehari-hari kita sangat tidak aman ya. Tidak aman. Kenapa? Karena tiap saat kita bisa diserang oleh berbagai persoalan hidup seperti sakit penyakit. Ya, COVID bisa tiba-tiba menyerang kita. Kalau imun kita turun, kita lalai, kita makan makanan yang kurang sehat, imun kita turun, penyakit bisa menyerang kita. Penyakit apa saja, bukan cuma COVID. Ya, bisa juga karena kecelakaan. Tanpa kita sadari, kita tidak ketahui sebelumnya, kita mendapat kecelakaan atau di PHK. Orang kerja itu seperti telur di ujung tanduk, setiap saat bisa jatuh. Nah, saudara-saudara, bisa juga kecopetan atau ketipu, ya, difitnah orang, dikhianati dan lain-lain. Nah, semuanya itu saudara-saudara merupakan persoalan atau masalah yang menyerang kita, bisa besar, bisa kecil. Ya. Tapi bisa membuat kita menderita. Nah, saudara-saudara, penderitaan ini akhirnya membuat kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Di mana Tuhan? Saking banyaknya masalah, saking beratnya penderitaan kita, kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Nah, saudara-saudara, Rick Warren dalam bukunya menulis begini, kehidupan adalah serangkaian permasalahan. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah dirubah melalui persoalan atau melalui penderitaan. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan ya, atau memahami 3 hal terlebih dahulu yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu apa yang Alkitab katakan mengenai sumber masalah atau sumber penderitaan kita, ya, sumber persoalan masalah yang membuat kita menderita. Yang kedua, kita akan memahami apa hasil dari penderitaan kita. Ya. Dan yang ketiga, kita akan memahami bersama-sama bagaimana kita menghadapi penderitaan itu menurut Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita akan memahami dulu sumber permasalahan kita. Ya. Yang kedua, kita akan memahami hasil dari penderitaan itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi atau menanggapi penderitaan itu menurut Alkitab. Nah, saudara-saudara, mari kita pahami sumber Alkitab. Sumber permasalahan atau sumber penderitaan kita menurut Alkitab ya. Yang pertama di dalam Kejadian 2
itu ada tertulis di situ bahwa Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dan kepada manusia itu diberi free will ya, atau diberi kehendak bebas. Nah, manusia boleh memilih menurut kehendaknya, tetapi pilihan bebas itu ya menanggung resiko. Kalau kita salah pilih, maka akibatnya itu bisa fatal. Akibatnya bisa membuat kita menderita dan akhirnya membuat kita binasa. Contohnya saudara, ya salah pilih ya bisa membuat kita menderita. Contoh salah pilih pasangan, ya, bisa membuat kita menderita 30, 40, 50 tahun. Karena anak Tuhan kalau menikah nggak boleh bercerai. Ya itu salah pilih pasangan. Nah kemudian kita menderita. Apalagi saudara, salah pilih makanan yang kita konsumsi, kita bisa sakit, ya sakit perut, kolesterol jadi naik dan seterusnya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, menderita itu akibat kesalahan orang lain. Tadi kesalahan diri kita sendiri karena kita salah milih. Ya. Yang kedua, penderitaan itu karena kesalahan orang lain. Ya. Saudara, kita harus ingat bahwa kita ini hidup bersama-sama dengan orang lain, kita tidak hidup sendirian. Nah, dan orang lain itu juga memiliki kehendak bebas. Karena Tuhan memberikan kepada semua orang free will atau kehendak bebas. Nah, kita ini rentan saudara terhadap pilihan buruk orang lain. Nah, kesalahan orang lain itu bisa berimbas buruk terhadap kita. Ya, bisa membuat kita menderita. Karena terkena imbasnya, ya, karena terkena dampak buruknya dari orang lain yang salah memilih pilihan. Yang ketiga saudara, kita menderita karena kuasa gelap. Sampai saat ini Allah masih mengizinkan adanya peperangan rohani antara iblis dengan anak-anak Tuhan. Nah, kenapa saudara? Supaya anak-anak Tuhan ini terpacu untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Saudara, hari ini saya tidak khotbah untuk menyenangkan hati saudara. Ya, harap saudara-saudara siap untuk menerimanya. Saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara kebenaran firman Tuhan yang agak pahit ya, agak pahit, tidak seperti yang saudara harapkan. Biasanya kalau pendeta berkhotbah, saya berkhotbah kasih yang manis-manis supaya saudara excited gitu, girang, senang. Tapi hari ini saya mau bawa obat yang agak pahit gitu ya saudara, ya saya ulangi ya. Jadi sampai saat ini Allah itu masih mengizinkan adanya peperangan antara iblis dengan manusia, dengan kita. Ya supaya apa? Untuk memacu kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Ya. Nah, iblis itu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan dengan berbagai cara. Antara lain dengan memberikan kepada kita kenyamanan-kenyamanan dunia yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang terakhir sekali membuat penderitaan baik di bumi maupun di akhirat. Contohnya saudara, karena menikmati kesenangan dunia, kebablasan, akhirnya ditangkap polisi masuk penjara. Ya. Dan pada akhirnya di akhirat, karena dia jauh dari Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan, maka di akhirat pun dia masuk ke neraka. Jadi penderitaan lahir dan batin, penderitaan jasmani dan penderitaan rohani, penderitaan fisik di dunia dan penderitaan kekal sampai selama-lamanya di akhirat, saudara. Ya. Nah, yang keempat penderitaan karena didikan Tuhan. Saya mau ajak saudara baca ayat ini bersama-sama dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Saya ingin yang wanita membaca lebih dahulu, kemudian yang pria membaca ayat-ayat yang genap, yang wanita membaca ayat yang ganjil. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sudah akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak.
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Supaya kita mendapat kekudusannya. Ya, puji Tuhan saudara. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi hari ini saudara mengetahui bahwa Allah pun menghajar orang-orang yang dikasihinya. Allah pun menghajar anak-anaknya, mendisiplinnya. Nah saudara, satu hal yang perlu kita ingat bahwa pencobaan itu berasal dari iblis. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita dan membinasakan kita. Ujian itu berasal dari Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Sehingga kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa memancarkan ya Kristus dalam hidup kita. Nah ayat yang ke-7 tadi dikatakan dari sudut pandang Allah, penderitaan yang dialami umat Allah itu ya pada waktu itu adalah suatu pendisiplinan atau didikan supaya iman mereka itu murni kepada Kristus. Kalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat ayah yang tidak menghajar anaknya? Nah saudara-saudara, jadi dari sudut pandang Allah, penderitaan yang dialami oleh kita itu ya adalah penderitaan yang juga dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Mereka didisiplin supaya mereka menjadi lebih serupa dengan Kristus ya. Nah, Tuhan mendisiplin kita supaya hidup kita ini lebih berkenan, makin berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita tahu ada 4 sumber penderitaan. Dari dosa diri sendiri, dari orang lain, dari apa lagi? Dari iblis dan dari pendisiplinan Tuhan terhadap anak Tuhan. Jadi kalau ada teman kita atau kita menderita, jangan buru-buru kita menghakimi, wah dosa kali ini. Belum tentu. Dia menderita mungkin saja karena orang lain, mungkin saja karena kuasa gelap, mungkin saja karena sedang dididik oleh Allah. Nah saudara-saudara, kalau kita sekarang ini sedang berada dalam penderitaan atau pendisiplinan Tuhan, sadarlah bahwa saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarilah bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Supaya saudara ini makin serupa dengan Kristus, anak sulung Allah. Kita ini kan anak-anak Allah, berarti saudara-saudaranya Yesus Kristus. Nah kita harus memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nanti kita bertemu dengan Allah di sana, ya kita menjadi anak-anak Allah, maka kita harus mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Oleh karena itu Tuhan menghajar kita. Ya, untuk memurnikan iman kita, ya, dan supaya kita bertumbuh, berubah, ya, menjadi makin serupa dengan Kristus. Apanya yang serupa, saudara-saudara? Yaitu karakternya. Karakter kita ini harus makin serupa dengan Kristus, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kristus Yesus adalah anak tunggal Bapa, anak sulung. Ya, karena sekarang Allah sudah mempunyai banyak anak, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu Tuhan mengharapkan kita ya memiliki karakter Kristus. Itulah sebabnya kita didisiplin. Jadi saudara, apapun sumber penderitaan kita,
tidak ada satu masalah pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pada anak-anak Tuhan itu sudah disaring oleh Bapa dengan baik. Dan saudara, Bapa itu Allah menggunakan persoalan kita ini atau masalah kita ini, menggunakan penderitaan kita ini untuk kebaikan. Meskipun iblis dan lain-lain itu menggunakannya untuk tujuan yang buruk, tetapi Tuhan menggunakan semua itu untuk kebaikan kita. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, ya. Kita memahami sumber dari penderitaan kita. Yang kedua, hendaknya kita juga memahami hasil dari penderitaan yang Tuhan maksudkan. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Silakan. Saya baca untuk saudara. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini Paulus yang berkata ya kepada orang-orang di Korintus. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Lanjut. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, dari bacaan ayat-ayat yang kita baca itu, kita menyadari, mengetahui bahwa penderitaan itu menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ya. Menunjukkan penderitaan itu betapa kita ini lemah. Ya. Penderitaan itu menyadarkan kita bahwa Kristus adalah sumber kekuatan yang sejati. Bukan kita yang kuat, tapi sumber kekuatan yang sejati adalah Kristus. Penderitaan itu menyadarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan manusia. Ya. Karena ketika kita menderita, maka kita berseru kepada Tuhan. Allah ingin supaya kita berseru kepadanya. Saudara, berdoa itu adalah hak istimewa anak-anak Tuhan. Berdoa itu bukan kewajiban, saudara. Saya katakan sekali lagi, berdoa itu bukan kewajiban, tetapi hak saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau berdoa itu menjadi kewajiban, saudara akan berat merasakannya. Karena sesungguhnya berdoa itu memang bukan kewajiban. Berdoa itu adalah hak saudara untuk berbicara langsung kepada Allah. Karena pada waktu zaman perjanjian lama, umat Allah itu tidak bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Dia harus melalui perantara, yaitu imam. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam kemah suci selain imam. Umat Allah hanya ada di pelataran. Tetapi oleh karena kematian Kristus, maka sekat itu diruntuhkan sehingga anak-anak Tuhan bisa langsung berdoa kepada Bapa di sorga, itu kepada Allah yang hidup. Ya, karena Yesus Kristus telah menjadi imam besar bagi kita. Nah, jadi saudara pahamilah bahwa doa itu bukan kewajiban tetapi hak saudara. Gunakan hak itu untuk saudara minta sesuatu, untuk saudara berkomunikasi dengan Bapa. Supaya hubungan saudara dengan Allah itu baik dan harmonis. Kalau kita terlepas dari Allah, maka kita terkutuk, saudara. Penderitaan yang akan kita alami. Kutuk itu adalah sebenarnya terlepas dari Allah. Ya, hubungan kita putus dengan Allah. Tetapi saudara, dengan doa itu jalan masuk untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sekaligus memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya, saudara, hasil dari penderitaan itu adalah membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Saya rasa pemuda-pemudi udah hafal ayat ini ya. Guru sekolah minggu pasti hafal, majelis pasti hafal. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, saya mau terangkan dulu yang terakhir. Yesus Kristus adalah anak sulung. Kita ini adalah saudara-saudaranya. Kita ini adalah anak Allah. Saudara yakin anak Allah? Amin. Dari kata siapa? Kata pendeta. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya, maka kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, ya, Yesus Kristus itu adalah anak sulung di antara banyak saudara. Kita ini saudara-saudaranya. Oleh karena itu karakter kita harus sama dengan karakter Kristus. Karena memang kita saudaranya Dia, kita anak-anak Allah sama dengan Yesus Kristus, Dia anak sulung, anak paling besar saudara-saudara. Nah, kita perhatikan saudara-saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa saudara-saudara? Segala sesuatu itu meliputi manusia, benda, dan juga persoalan. Itu yang dimaksud dengan segala sesuatu. Nah, Allah mengatur segala sesuatu, mengatur manusia, mengatur benda-benda materi, mengatur persoalan kita itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita lihat saudara. Menurut ya konteksnya, kata kebaikan di sini itu mengacu pada rencana Kristus tergenapi di dalam diri kita. Nah, ya, yaitu kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu itu ya Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan saudara. Kebaikan apa? Kebaikan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Segala sesuatu itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata kebaikan di sini itu mengacu kepada rencana Kristus tergenapi dalam diri kita, yaitu kita yang diubahkan. Ya, Tuhan merencanakan kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi penderitaan saudara ini untuk mendatangkan kebaikan supaya kita ini berubah menjadi serupa dengan Kristus. Maka dengan demikian tujuan Allah tercapai, yaitu hidup kita bisa mencerminkan Kristus. Karena dari semula tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk memuliakan Dia. Tujuan Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adalah untuk apa? Untuk memuliakan Allah, untuk memancarkan Allah, memancarkan Kristus. Jadi dengan satu kata, saudara, tujuan Allah menyelamatkan kita, melahirbarukan kita dengan iman kepada Yesus Kristus, yaitu untuk mencerminkan dan memuliakan Allah. Nah, ini tujuannya saudara. Ini tujuannya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu supaya kita memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus, sehingga kita bisa mencerminkan dan memuliakan Allah. Ya. Itu tujuannya saudara. Nah, saudara, penderitaan itu menjadi jalan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya karakter kita ini diubah menjadi seperti karakter Kristus. Nah, saudara, jadi kita mengerti sekarang ayat-ayat ini yang tadinya selama ini kita pikir untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu apa yang kita harapkan? Hidup nyaman, hidup aman, hidup enak, saudara. Tidak demikian. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk persoalan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu tercapainya tujuan Allah di dalam hidup kita,
supaya kita ini memiliki karakter Kristus. Saudara, ada untungnya enggak? Banyak, saudara. Ya, nanti mungkin itu sesi yang lain, nanti Bapak Gembala akan menyampaikan kepada saudara-saudara apa untungnya memiliki karakter seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, ya, hasil dari penderitaan kita itu untuk menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes 9 ayat 2, silahkan saudara-saudara membacanya, 1, 2, 3. Nah, saudara, ini adalah pertanyaan dari murid-murid, ya. Murid-murid itu beranggapan, ya, bahwa orang tuanya atau orang buta ini yang berbuat dosa. Nah, pertanyaan murid-murid ini yaitu tentang benar atau salah. Siapa yang benar, siapa yang salah? Tapi jawaban Yesus di dalam ayat yang ketiga, silakan. Jawaban Yesus dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kalau ada orang yang sakit, yang menderita, yang cacat, bukan berarti dia atau saudaranya atau bapaknya yang dosa, nih bapaknya nakal sih jadi anaknya kayak gini. Belum tentu, saudara. Allah mempunyai tujuan, ya. Jadi pertanyaan murid-murid itu tentang benar dan salah. Yesus menjawab dalam ayat 3 bahwa penderitaan orang buta itu untuk menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan berkarya di situ menyembuhkan orang buta. Dan orang buta itu bersaksi kepada banyak orang sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan oleh orang banyak itu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita juga beranggapan bahwa hidup anak-anak Tuhan itu selalu aman. Harusnya, ya, harusnya menurut anggapan kita anak Tuhan itu hidupnya aman, enak, mudah, nyaman. Ya, akibatnya, saudara, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita berseru, Allah tidak adil. Kalau saya dibikin menderita, saya kan sudah rajin ke gereja, saya sudah nyumbang gereja, saya sudah mati-matian, sudah berjibaku untuk gereja, pagi-pagi pulang malam, kok saya menderita, kok saya sakit dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketahuilah bahwa kehidupan kita ini dirancang sebagai sebuah rangkaian kesempatan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Kita ini dirancang, saudara, hidup kita itu dirancang sebagai sebuah rangkaian kesempatan untuk apa tadi? Memancarkan kemuliaan Allah. Nah, inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Gerard Robinson di dalam bukunya menulis begini, saudara. Semakin besar tingkat kesulitan kita, semakin besar juga potensi kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukankah saudara ingin memuliakan Tuhan? Ketika saudara-saudara mendapatkan kesulitan, ingat saudara, semakin besar kesulitan saudara, maka semakin besar potensi saudara memuliakan Tuhan. Jadi berbahagialah kalau saudara-saudara ini memiliki masalah yang berat, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat, kita dengar terus, ya. Kita tidak tahu alasan Tuhan membiarkan kita menderita. Tapi kita tahu bahwa setiap penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Penderitaan itu memiliki tujuan yang berharga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kehidupan kita ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan bagi diri kita. Kita diciptakan, kita ditebus, kita dipelihara oleh Tuhan, bukan supaya kita menjadi nyaman, menjadi aman, menjadi enak, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara jangan berharap saudara menjadi hidup aman dengan saudara berdoa, berseru, saudara, karena saudara kita diciptakan ini untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan Dia, bukan menyenangkan hati kita sendiri. Pahit ya saudara hari ini, ya, karena penderitaan itu memiliki tujuan yang berharga untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya ingin kasih bocoran. Ketika Allah dimuliakan, Dia senang. Ketika Allah disenangkan,
Saudara bayangkan sendirilah, seorang bapak kalau disenangkan oleh anaknya, apa yang saudara lakukan? Gitu ya. Jadi saudara jangan mikirin untungnya saja. Pertama-tama pikirkan dulu keuntungan buat Tuhan, keuntungan buat saudara nanti belakangan, Tuhan itu bertanggung jawab. Nah saudara-saudara, sekarang bagaimana ya menghadapi penderitaan kita? Kita udah tahu nih sumbernya, kita udah tahu hasil dari penderitaan itu, ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahwa kita ini ciptaannya, kita ini dikasihi. Ya. Mempercayai Tuhan itu sama pentingnya dengan mentaati Tuhan. Kalau kita tidak mentaati Allah, berarti kita menyangkal kekuasaannya dan menghina kekudusannya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, masa iya sih? Nah saudara, itu artinya kita nggak percaya ya. Nah itu berarti kita meragukan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Nah, kita menghina keagungannya. Hati-hati ya saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mentaatinya dengan segenap hati juga. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik untuk kemuliaannya. Bukan untuk kita. Dia maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik untuk kemuliaannya. Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaannya. Dan juga untuk kebaikan kita. Tuhan itu maha kasih. Dia tahu melakukan yang terbaik untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Nah saudara-saudara, untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu perlu mengenal Dia secara pribadi. Bukan sekedar saudara tahu dari mendengar, dari membaca Alkitab, dari menghafal ayat, oh Tuhan itu baik. Tuhan ini begitu, begini, gak cukup saudara. Saudara harus mengenal secara pribadi. Saya kasih contoh. Kita tahu Jokowi kan, kita kenal Jokowi, kita tahu sepak terjangnya, baik ya dia, baik kan. Dia berbuat banyak kebaikan. Tapi secara pribadi dia tidak pernah menolong saya. Nah saudara, jadi berarti saya tidak kenal Jokowi secara pribadi. Saya mengenal Jokowi itu secara apa? Global ya, bersama-sama seluruh dunia tahu Jokowi hebat, Jokowi baik. Tapi secara pribadi, kalau saya sakit dia gak pernah nolongin saya dalam masalah dia gak pernah nolongin saya. Ya jadi kepada Tuhan pun harus demikian. Saudara-saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak cukup hanya kenal, oh Tuhan baik, Tuhan sudah menyembuhkan si A, si B, menolong dia, menolong siapa begitu ya. Dan mengatur hidup saya, wah saudara-saudara harus mengalaminya secara pribadi. Mengalami kasih dan kuasa Tuhan secara pribadi. Penderitaan itu adalah kesempatan bagi saudara untuk mengalami Tuhan, untuk merasakan kasih dan kuasanya dalam hidup saudara secara pribadi. Jadi kalau saudara sekarang lagi menderita, jangan putus asa. Paulus saja tadi penderitaannya itu berat sekali, sampai dia seperti mendapat hukuman mati. Dia juga sampai putus asa, tetapi saudara, pada akhirnya dia menyadari bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanggapi sumber penderitaan itu dengan tepat. Tadi sumber penderitaan itu ada 4. Yang pertama, yaitu berasal dari diri sendiri. Nah, ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus menanggapinya dengan tepat. Bagaimana saudara? Kalau itu dosa, itu penderitaan itu karena dosa pribadi. Saudara, kita harus menanggapinya dengan apa? Mohon ampun dan tinggalkan dosa. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa di situ? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara menderita karena kesalahan saudara, minta ampun.
Ya, entah salah pilih pasti itu ya, salah pilih. Salah pilih itu bukan saja salah pilih teman hidup, salah pilih pekerjaan, salah pilih makanan, salah pilih segala macam ya. Keputusan kita salah. Nah, kita minta ampun dan tinggalkan dosa itu. Jangan melakukan lagi artinya. Yang kedua, kita baca Matius 5 ayat 44 sampai 45. Yaitu penderitaan atas dosa orang lain. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menyebabkan kamu menderita, itu artinya ya. Jadi kita harus mengampuni orang-orang tersebut dan mendoakannya agar mereka meninggalkan dosanya. Itu solusinya, saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi doakan dia dan ampuni dia. Yang ketiga, penderitaan akibat bencana alam. Oh ya, tadi belum saya sebut ya, akibat bencana alam. Ya, kita bisa menderita itu kebanjiran, di sini pernah ya mengalami kebanjiran, ada yang gempa bumi dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Artinya saudara, kita pasrah ya, kita percaya penuh kepada Tuhan. Nah, setelah itu kalau kita masih bisa lebih baik dari orang lain yang menderita, maka tolonglah mereka. Ya, kita menolong orang-orang lain yang menderita. Hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Artinya percaya penuh bahwa Tuhan sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber segala macam sumber untuk kebaikan kita percaya dan pasrahkan hidup kita kepadanya. Nah, penderitaan karena kuasa gelap bagaimana saudara-saudara? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, artinya apa ini saudara? Dekatkan diri pada Tuhan, lawan iblis dengan iman yang teguh. Katakan kepada iblis, iblis, manusia hidup bukan oleh roti saja, bukan oleh nasi uduk saja, tapi oleh tiap-tiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Seringkali saudara, iblis itu menyerang kita ketika kita penderita, ketika kita dalam kesulitan. Dia menyerang pikiran kita sehingga kita menjadi khawatir, atau bahkan kita menjadi sombong saudara. Ini adalah usaha iblis supaya kita jatuh, supaya kita terlepas dari Tuhan. Nah, waspada terhadap serangan iblis dengan kekhawatiran, dengan kesombongan ketika kita dalam kesusahan. Yang terakhir saudara, penderitaan karena didikan Tuhan. Ya. Kalau kita menderita ya, karena didikan Tuhan, maka gantilah pertanyaan mengapa saya seperti ini. Ganti saudara pertanyaan itu dengan kata apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ekonomi terpuruk, sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Kok saya dibikin begini? Di mana Tuhan? Tapi ganti pertanyaan saudara dengan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan dalam hidup saya? Saya dibiarkan menderita. Nah saudara, katakan di dalam doa saudara, ya, bentuklah aku Tuhan. Hapus itu doa yang berkata bebaskan saya Tuhan. Tapi katakan Tuhan bentuklah aku sesuai dengan rencanamu dalam hidupku, yaitu supaya hidupku ini memuliakan Tuhan. Kalau kesalahan sendiri minta ampun. Kalau kesalahan orang lain ampuni dan doakan orang itu. Kalau karena memang keadaan, situasi dan kondisi alam, saudara pasrahkan hidup saudara. Tolong orang-orang yang lebih parah dari kita. Kalau memang itu didikan Tuhan, kita berserah, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kuatkan saya, bentuklah saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita menyanyikan satu lagu. Banyak
banyak hal aku tidak mengerti. Mengapa itu harus terjadi dalam hidup saya? Ya, banyak. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Minta tolong turunkan diri supaya kita tidak ngotot nyanyinya. Kita menyanyi dengan menikmatinya. Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Apa pergumulanmu? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu karena kesalahan orang lain? Apakah karena kesalahan diri sendiri? Atau karena iblis menggocok saudara? Atau karena saudara masih dalam didikan Tuhan pada saat ini? Saudara, berdoalah sesuai dengan kondisi saudara masing-masing. Saudara yang tahu penyebab penderitaan saudara masing-masing. Katakan, Tuhan, bentuklah aku. Ada banyak hal saya tidak mengerti, tapi satu hal yang saya tahu, Allah peduli. Dan bentuklah aku untuk memuliakan nama-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Saya berikan kesempatan pada saudara-saudara untuk mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan. Untuk mengubah doa saudara dari minta Tuhan bebaskan. Saudara ganti dengan berkata, Tuhan bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Supaya hidupku ini mencerminkan Engkau dan memuliakan namamu. Kuatkan teguhkan hatiku. Kuatkan dan teguhkan imanku. Ajar aku mengerti ya Tuhan, rencana di dalam kehidupanku. Karena semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kebaikan. Untuk kemuliaan namamu, untuk kebaikan hidup kami. Supaya kami bertumbuh, berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hidup kami ini memancarkan karakter Kristus. Sehingga dengan demikian Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami terpenuhi. Sehingga kami berhasil ya Tuhan, menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Oleh karena kami memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan kami yang dari pribadi yang egois, yang menuntut kepadamu untuk kenyamanan, untuk keamanan, untuk supaya hidup kami enak dan nyaman. Tuhan, ajar kami mengerti pada pagi hari ini bahwa tujuan utama hidup kami adalah memuliakan Engkau dan mencerminkan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Bukan hanya berkomitmen lewat perkataan, lewat bibir kami, tetapi kami mau melakukannya ya Tuhan. Setelah hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami, bukan saja sampai selesai ibadah ini, tetapi sampai kami di rumah, sampai kapanpun firman-Mu selalu berbicara kepada kami, mengingatkan kami supaya kami ini bertumbuh ke arah Kristus, berakar dalam di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan pada akhirnya setelah kami berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, maka kami mengeluarkan buah yang manis bagi kerajaan-Mu, yaitu buah roh. Karakter kami diubahkan ketika kami bertemu dengan Engkau. Kami dapat mempersembahkan buah roh itu bagi-Mu sebanyak-banyaknya ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Maka kami percaya, kami pasrah di hadapan Engkau. Kami percaya dengan segenap hati, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu mati kelaparan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Tetapi Engkau akan mengangkatnya, memelihara, mencukupkan. Karena shalom Tuhan selalu Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat siang. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini ya. Dan biar firman Tuhan itu boleh memberikan kekuatan bagi kita di dalam menghadapi berbagai cobaan sehingga kita dapat lebih tangguh menghadapinya. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Dr. Ripka Prayitno atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan akan memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu selanjutnya. Pengumuman,
seperti biasa hari Selasa ada jadwal puasa dimulai jam 10 malam dan buka puasanya hari Rabu jam 12. Di hari Rabu ada komsel online jam 7.30 sesuai komsel masing-masing ya. Kemudian hari Kamis 28 Juli ada ibadah doa online jam 7.30. Dimohon kepada para petugas yang akan melayani di hari Minggunya untuk hadir dan mengikuti ibadah komsel ini. Kemudian bagi jemaat yang ingin mengikuti jangan sungkan bisa juga ikut, dan biasa linknya juga diumumkan ya di grup jemaat. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte dapat memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang, atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang sudah dicantumkan di atas. Hari Sabtu masih ada ibadah YOC online juga ya, jam 5 sore. Jadi jangan lupa adik-adik YOC untuk join acara ini. Di minggu ini kita bersukacita karena ada yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Hani dan Ibu Hana ya. Nanti jangan lupa kami minta kepada Bapak Tony untuk berdoa juga untuk masalah ini. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri mengakhiri ibadah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu senantiasa Tuhan di dalam hari-hari kami jalani kehidupan ini. Biar Engkau senantiasa menjaga melindungi kami, memberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita bagi kami. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan, memberkati segala usaha kami. Tuhan memberkati juga dengan hikmat dan akal budi dari surgawi, sehingga Tuhan kami dapat merencanakan, merancang-rancang ya Tuhan, apa yang menjadi cita-cita dan segala rencana-rencana dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan ajar kami untuk senantiasa melibatkan Engkau di dalam segala rencana kehidupan kami. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin keadaan kurang sehat. Kiranya Allah menjamah dan memberkati, melawat mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Igo, Tuhan jamah, pulihkan ya Tuhan dengan sempurna. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa Tuhan untuk segala organ-organ tubuhnya yang mungkin sudah kurang berfungsi atau tidak baik, biar Engkau jamah dan menggantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Dan biarlah ya Tuhan Kau senantiasa memberkati kepada Ibu Umi dan anak-anak, dan Kau memberkati dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini, dan ajar mereka Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih mengalami berbagai macam masalah. Kiranya Engkau berikan penghiburan, biar Engkau mau angkat segala permasalahan yang dihadapi, dan Tuhan ajarkan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau dan senantiasa hanya berfokus untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami teringat berdoa menyerahkan gereja kami ini, kiranya Engkau mau memperlengkapi kami ya Tuhan, untuk makin hari makin bertumbuh ya Tuhan, dan terutama gereja kami ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Seluruh jemaat ya Tuhan boleh saling mendukung, saling bekerja sama dengan baik, dan kami ya Tuhan boleh makin hari makin mencintai Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kau tahu segala permasalahan yang dihadapi oleh negara ini, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, keamanan, dan apapun juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi dari surgawi kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh jajarannya, supaya dapat memimpin negara ini dan melaksanakan pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Tuhan turut campur di dalam segala persiapan untuk masalah pemilu 2 tahun lagi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan dan Engkau sudah memilih orang yang paling tepat untuk memimpin negara kami ini. Kami berdoa menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada tanggal 22 Juli orang tua kami merayakan hari ulang tahun pernikahan untuk Bapak Hani dan Ibu Hana. Ini merupakan anugerah dari Tuhan kalau Tuhan memelihara hidup mereka, memelihara pernikahan sampai hari ini. Bahkan terus akan Tuhan nyatakan kasih, nyatakan kebaikan, pemeliharaan dalam pernikahan kedua orang tua rohani kami ini. Tuhan anugerahkanlah kesehatan kepada mereka, anugerahkanlah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kalau ada sakit, kami berdoa, menolak dan meminta kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu Tuhan, biar rumah tangga mereka diberikan kasih yang melimpah untuk saling mengasihi sampai Tuhan Engkau menjemput kedua orang tua kami, membawa ke dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kalau Bapak Hani dan Ibu Hana telah menjadi berkat bagi kami, bagaimana gereja-Mu ada dan berdiri, semua karena kebaikan daripada Tuhan dan kebaikan daripada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu juga yang menyaksikan beribadah bersama melalui Google Meet di rumah, mari angkat kedua tanganmu. Dan hari ini dengan iman kita, terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah pemeliharaan, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, jemaat yang ada di rumah melalui Google Meet. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.